Daur sulfur atau belerang. Belerang dalam tubuh organisme ini merupakan unsur penyusun protein. Jadi di alam, sulfur atau belerang itu terkandung dalam tanah dalam bentuk mineral tanah dan di udara itu dalam bentuk gas sulfur dioksida. Adapun sumber dari gas sulfur dioksida ini berasal dari aktivitas gunung berapi, kemudian sumber air panas yang mengandung belerang, serta hasil dari penggunaan bahan bakar fosil yang turut melepaskan sulfur ke atmosfer dalam bentuk gas sulfur dioksida. Setelah itu, gas sulfur dioksida yang telah berada di udara akan mengalami oksidasi dan kemudian menjadi gas sulfat. Nah, tidak hanya itu, proses pembusukan bahan-bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme juga akan menghasilkan belerang baik dalam wujud gas ke atmosfer atau masuk ke dalam tanah dalam wujud hidrogen sulfida. Nah, gas hidrogen sulfida yang ada di atmosfer ini juga nantinya akan mengalami oksidasi sehingga menjadi gas sulfat, ya. Nah, gas sulfat itu akan bereaksi dengan air, ya. Kemudian membentuk asam sulfat, ya. Nah, kandungan gas sulfat yang tinggi di udara nantinya akan menyebabkan masalah bagi lingkungan, ya, karena akan menyebabkan yang namanya hujan asam, ya. Jadi apabila derajat keasaman, ya, itu terlalu tinggi di dalam air hujan, otomatis nantinya akan merugikan, ya, baik itu untuk tanaman atau hewan ataupun juga untuk bangunan, ya, bangunan dan logam-logam yang nantinya akan mengalami korosi. Nah, kemudian hujan asam, ya, hujan asam yang jatuh ke permukaan bumi ini nantinya jatuh ke tanah akan menjadi bentuk ion-ion sulfat, ya. Selanjutnya, ion-ion sulfat ini nantinya akan diserap oleh tumbuhan, ya, untuk menyusun protein dalam tubuhnya. Nah, ketika manusia atau hewan memakan tumbuhan, maka akan terjadi perpindahan unsur belerang dari tumbuhan ke tubuh hewan atau manusia. Nah, ketika tumbuhan atau hewan tersebut mati, maka jasadnya akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu bakteri dan jamur pengurai, dan kemudian menghasilkan bau busuk, ya, yang disebut sebagai gas hidrogen sulfida atau H2S yang diproses dalam keadaan anaerob atau tidak membutuhkan oksigen, ya. Nah, kemudian gas hidrogen sulfida ini ada yang sebagian dilepas ke udara, ada juga yang sebagian tetap ada di dalam tanah, ya. Gas hidrogen sulfida yang ada di udara nantinya akan bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur dioksida, ya. Kemudian gas hidrogen sulfida yang ada di tanah itu nantinya oleh bakteri tanah akan diubah menjadi ion-ion sulfat, ya, yang nantinya bisa diserap lagi oleh tumbuhan. Adapun jasad makhluk hidup yang sudah mati, ya, nantinya bisa dijadikan sebagai bahan bakar fosil, ya, untuk bahan bakar aktivitas industri atau yang lainnya.